Pak, itu di depan rumah kok banyak banget ada orang, Pak. Itu mereka ngapain, Pak? Oh, itu masyarakat yang butuh pertolongan, Nak. Butuh pertolongan? Semenjak papamu jadi pejabat tertinggi di kota ini, papamu itu ngebuat program bantu rakyat, Nak. Untuk ngebantu rakyat yang lagi kesusahan. Wah, banyak juga ya yang butuh pertolongan. Itu papa pakai duit pemerintah, Pak, buat nolongin mereka. Ya enggak lah, Nak. Papa pakai duit papa sendiri. Lumayan, Nak, buat ngebantu ngabisin duit keluarga kita, Nak. Iya, Nak. Kamu tahu sendiri kan, duit keluarga kita itu banyak banget, Nak. Papamu itu sengaja bikin program ini biar duit keluarga kita tuh makin berkurang banyak, Nak. Wah, jadi sama-sama untung ya, Pak. Papa banyak keluar uang, rakyat juga terbantu. Papa juga nggak bikin program ini. Soalnya dulu waktu kota ini dijabat sama papanya Feli, rakyat itu nggak pernah ditolong sama sekali. Duitnya malah dikorupsi sama dia. Keluarga Feli mah emang jahat banget, Pak. Mereka tuh mana pernah mikirin orang. Mereka mah cuma mikirin diri sendiri. Untungnya aja papanya Feli itu udah di penjara seumur hidup. Jadi nggak bakal ada lagi yang ganggu keluarga kita. Iya, Mah. Selamat pagi, Pak Raja. Iya, asisten. Bagaimana dengan rakyat yang butuh pertolongan tadi? Itu semuanya sudah dibantu, asisten. Sudah, Pak Raja. Dari hasil program bantu rakyat hari ini, Pak Raja berhasil menghabiskan 368 miliar. 368 miliar? Iya, Pak Raja. Kurang banyak, asisten. Harusnya bisa keluar lebih banyak lagi. Per hari itu minimal harus habis 1 triliun ya, asisten. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak Raja? Bantu rakyat lebih banyak lagi, asisten. Target per hari harus habis 1 triliun. Kalau nggak habis 1 triliun, nanti duit saya semakin menumpuk, asisten. Jadi lebih baik duitnya itu dipakai untuk membantu rakyat. Baik, Pak Raja. Nanti saya akan keliling untuk mencari rakyat yang butuh pertolongan. Terima kasih, asisten. Ternyata uang yang keluar hari ini belum banyak. Papa jadi kepikiran, Mah. Sabar, Pak. Nanti juga bakal memenuhi target kok, Pak. Semangat ya, Pak. Iya, Mah. Makasih ya, Mah. Oh ya, Pak Raja. Pak Raja dan keluarga diundang untuk makan malam hari ini. Saya dan keluarga? Undangan dari siapa ya, asisten? Untuk undangannya dari Pak Suryo Mandala, pejabat tertinggi di negara ini. Papanya Raffin. Kamu kenal, Nak? Iya, Mah. Anaknya Pak Suryo, Raffin. Dia baru aja masuk di sekolahku, Mah. Kamu satu sekolah sama anaknya Pak Suryo? Dia gimana di sekolah, Nak? Baik. Kalau dari penglihatan Putri sih, Raffin itu sepertinya orang yang kurang baik, Pak. Dia itu terlihat sombong dan angkuh. Tapi itu cuma perasaannya Putri aja. Soalnya Putri belum kenal dia lebih jauh. Jadi semoga dia itu sebenarnya orang yang baik. Semoga ya, Nak. Ya sudah, yang penting kita datang dulu hari ini. Asisten, konfirmasi kehadiran saya dan keluarga saya ke Pak Suryo. Baik, Pak Raja. Saya akan konfirmasi kehadiran Pak Raja ke Pak Suryo sekarang. Saya permisi ya, Pak Raja. Semuanya siap-siap ya. Sore ini, kita bakal ke rumahnya Pak Suryo Mandala, pejabat paling tinggi di negara ini. Daripada aku harus ketemu dengan istri-istri pejabat itu, lebih baik aku fokus mikirin gimana caranya ngabisin pemasukan papa yang tembus 25 triliun hari ini. Bianca? Ngapain ya ada nelpon? Isabel, bisa-bisanya ya dia nggak ngangkat telepon dari aku. Pasti dia iri sih, karena aku bisa traktir istri-istri pejabat. Angkat dong, Isabel. Aku harus angkat deh. Kalau aku nggak angkat, pasti aku bakal direndahkan habis-habisan sama Bianca. Halo, Bianca. Halo, Isabel. Akhirnya kamu ngangkat juga ya? Aku kira kamu nggak bakal ngangkat teleponku. Ada apa ya nelpon, Bianca? Ada hal yang ingin dibicarakan. Iya dong, Bu Isabel. Aku cuma penasaran. Kenapa kamu nggak mau datang ke perkumpulan istri-istri pejabat?
Itu Bianca, kebetulan aku ada acara hari ini. Acara? Acara apa sih Isabel? Kamu kan cuma istri dari pejabat tingkat kota. Memangnya kamu sesibuk apa sih? Kamu gak sosok sibuk gitu ya Isabel? Aku aja yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini gak pernah tuh sesibuk kamu Isabel. Kamu gak usah ya sok menyibukkan diri kamu. Bukan gitu maksud saya aja. Jadi saya itu... Jangan-jangan kamu iri ya sama aku? Soalnya hari ini aku bakal traktir istri-istri pejabat untuk makan di restoran bintang 5. Pasti kamu iri kan Isabel? Karena aku jauh lebih kaya daripada kamu. Hari ini Surya dapat penghasilan 5 triliun. Pasti suami kamu gak pernah kan Isabel? Dapat penghasilan 5 triliun. Suamiku padahal pendapatannya 5 kali lipat daripada itu. Per hari lagi. Makanya kamu iri kan sama aku Isabel? Dan akhirnya kamu gak berani buat datang. Ya kan Isabel? Aku gak boleh terus diremehkan sama orang ini. Aku harus tunjukin juga seberapa kayanya aku ini. Gimana Isabel? Kamu masih gak mau datang? Kalau kamu masih gak mau datang, itu artinya kamu iri sama aku. Dan kamu takut kalah dari aku. Ya kan Isabel? Oke. Kalau kamu masih gak mau datang, aku bakal kasih tahu istri-istri pejabat yang lain kalau kamu orangnya irian dan takut kalah dari aku. Aku bakal datang ke hari ini Bianca. Kamu tenang aja ya. Gitu dong Isabel. Pokoknya kamu harus datang hari ini. Dan kamu harus lihat seberapa kayanya keluargaku ini. Kamu gak usah bawa uang ya. Karena aku yang bakal traktir hari ini. Bianca, dia harus dikasih pelajaran sekali-sekali. Aku harus menyiapkan rencana agar aku tidak direndahkan oleh Bianca. Wah, lelah sekali habis dari Jepang. Nonton berita dulu deh. Selamat siang pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan gedung pemerintahan Kota Jakawarna. Dan di sebelah saya sudah berdiri pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Selamat siang Pak Yudi Baskoro Naraka. Selamat pagi. Yudi? Baik Pak Yudi, di sini saya ingin menanyakan tentang berita yang sedang... Papa udah pulang. Papa lagi nonton apa, Pak? Ini mah, Yudi lagi diwawancarain. Yudi? Papa ya Feli? Ya ampun, ngapain lagi itu dia, Pak? Apa benar, Pak Yudi? Pejabat-pejabat di Kota Jakawarna mendapatkan gaji dan tunjangan tambahan, dan salah satunya itu adalah tunjangan rumah yang besarnya sebesar 50 juta rupiah. Apa benar? Iya benar. Menurut Bapak Yudi, apa tanggapan Bapak terhadap pejabat di Kota Jakawarna yang mendapatkan tunjangan rumah sebesar 50 juta? Ya, tanggapan apa ya? Emang harus ada yang ditanggepin? Ada yang salah dari tunjangan 50 juta itu? Malah ya, tunjangan itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Kebutuhan rumah saya ya, itu jauh lebih besar sebenarnya. Sehari itu kebutuhan rumah saya 3 juta. Dikali 30, 90 juta. Ya jadi tunjangan 50 juta itu termasuk kecil bagi pejabat kayak saya. Ya, seperti yang kita tahu Pak Yudi, kalau ada banyak rakyat yang sekarang itu lagi kesusahan Pak Yudi. Ada banyak rakyat yang hanya mendapatkan gaji ratusan ribu per bulan, dan ada rakyat yang masih belum mendapatkan pekerjaan sampai saat ini. Dan menurut Bapak, apa tunjangan rumah sebesar 50 juta itu tidak dialokasikan saja kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan? Ya, jangan samain kami dengan rakyat seperti itulah, Mbak. Kita beda, Mbak. Tidak masuk di logika itu. Kita harus berjuang sangat keras loh, Mbak, agar bisa ada di posisi ini. Jadi tolong ya, Mbak, jangan samakan pejabat seperti kami dengan rakyat-rakyat seperti itu. Oh, Yudi. Padahal dia itu dipilih sama rakyat kan? Tapi kok dia nggak ada peduli-pedulinya ya sama rakyat? Ternyata Yudi itu nggak cuma jahat sama kita ya, Pak. Ternyata sama rakyat juga jahat banget ya dia, Pak. Papa pengen deh rasanya jadi pejabat. Papa pengen gantiin Yudi jadi pejabat tertinggi di Kota Jakawarna ini. Kalau Papa jadi pejabat ya, Mah, Papa nggak bakal terima gaji sama sekali. Malah penghasilan Papa sebesar 10 triliun bakal Papa bagi-bagiin ke rakyat supaya kota ini makin sejahtera, Mah. Papa
Papa serius, Pak? Serius lah, Mah. Nanti ya, rakyat di kota Jakawara ini bakal dapat duit 10 juta per bulan. Yang dimana itu bukan dari pajak, tapi dari penghasilan kita, Mah. Supaya uang kita tuh bisa berkurang, Mah. Ide yang bagus itu, Pak. Kita jadi bisa ngurangin penghasilan kita. Tapi, Pak, kalau Papa terjun ke politik, Papa nggak takut, Pak? Di situ kan bahaya banget, Pak. Papa tahu sendiri kan dunia itu seperti apa. Enggak, Mah. Kalau kota ini dipimpin sama orang-orang seperti Yudi, kota ini nggak bakal maju, Mah. Harus ada orang yang benar yang memimpin kota ini. Dan Papa bakal jadi salah satunya.